Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Makin panas, makin seru teman-teman. Ada berita hangat terbaru yang saya mau sampaikan kepada kalian semua terkait dengan bagaimana kubu Roy Suryo CS bersama dengan pengacara mereka itu melaporkan balik Egy Sujana, kuasa hukumnya Eli Daneti dan juga Damai Hari Lubis teman-teman. Ini makin seru, makin panas dan makin menarik untuk kita semua sama-sama saksikan. Ya, karena ini makin melebar kemana-mana teman-teman yang nggak tahu ujungnya mau kemana. Tapi ya kita nikmati aja prosesnya ya teman-teman ya. Kita nikmati aja prosesnya, kita nikmati aja alur ceritanya dan berita yang ada. Disclaimer terlebih dahulu, ini adalah pemberitaan atau diskusi publik tentang berita-berita yang sudah beredar di sosial media mainstream maupun di media YouTube atau platform yang lainnya. Kita bahas buka ruang diskusi publik. Tidak ada satupun niat untuk mencemarkan nama baik seorang, untuk mendiskreditkan seorang ataupun menjelek-jelekan orang, karena itu tidak baik teman-teman ya. Kita harus hindari sikap-sikap seperti itu karena kita ingin membuat generasi-generasi kita yang selanjutnya melihat hal-hal yang positif dalam pembuatan konten seperti ini. Kita akan saksikan bagaimana ya sudah dilakukan konferensi pers bahwa mereka akan melaporkan Egy Sujana karena katanya mengatakan kepada kubu mereka sok jago teman-teman. Ya kita saksikan teman-teman. Juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Tifauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rismon Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurnia Nurhanis saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadila atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini, ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kembali lagi Ahmad Kumsinudin mengatakan kembali, sebenarnya ini juga fitnah ya. Ya, kalau menurut saya, menurut pemahaman saya, menurut keyakinan saya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ahmad Kumsinudin ini sebenarnya fitnah. Fitnah kepada siapa? Kepada kami, rakyat Indonesia. Saya kan juga merasa diri saya rakyat Indonesia, teman-teman. Tapi menurut keyakinan saya. Kenapa? Dia mengatakan ini adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya bukan seluruh, tidak semua, hanya sebagian saja. Kalau bisa saya katakan sebagian kecil ya. Tapi bukan itu pembahasan utama kita teman-teman ya. Disampaikan bahwa melaporkan kubu Egy Sujana, DHL dan Eli Daneti itu karena mengatakan mereka sok jago. Wih, ngeri banget teman-teman ya. Ya, ngeri. Kita lihat dulu penyampaian selanjutnya dari Ibu Kurnia, teman-teman. Kami berencana melaporkan Egy Sujana, Eli Daneti, dan Damai Hari Lubis atas tuduhan sok jago, merendahkan fisik dan martabat, serta kehormatan orang yang sedang berjuang, sekaligus dugaan pencemaran dan fitnah yang telah dilakukan, yang bukti videonya telah beredar luas dan sempat kami dokumentasikan. Kami berencana melaporkan Egy Sujana. Dari sini kita sama-sama belajar teman-teman. Kita hidup di negara yang bahkan hanya dengan mengatakan sok jago saja itu bisa dilaporkan. Jika kalian bersama dengan teman-teman kalian, lantas kemudian ada teman-teman kalian yang dibilang nekat ya, bukan berani ya. Tapi kalau berani kan, itu nekat itu kan ada satu tingkat di atas berani teman-teman. Wih, jangan sok jago kau, dilaporin kalian. Jangan salah. Mungkin rakyat bertanya-tanya, apakah dengan mengatakan orang sok jago itu bisa kena hukum pidana? Kan hanya mengatakan sok jago. Bisa teman-teman. Saya baca, saya buka ya, biasa kita generasi milenial teman-teman ya. Apa-apa sedikit-sedikit buka ChatGPT. Menambah wawasan teman-teman ya, kita harus belajar. Saya tuh penasaran, emang apakah dengan mengatakan sok jago kepada orang lain itu bisa kena dengan hukum pidana? Itu delik aduan teman-teman ya, mereka melaporkan secara langsung. Dan saya akan bacakan ya. Apakah mengatakan sok jago kepada orang bisa kena hukum
pidana. Coba. Mana ya? Oh bukan, aku lupa. Bisa kena. Nah ini. Aku buka ChatGPT aja teman-teman ya. Supaya kita ini sekalian saja. Tapi layarnya kecil ya, gak apa-apa ya. Nanti aku bacakan kepada kalian teman-teman. Kita buka ChatGPT dan coba kita ask anything. Saya pikir banyak juga yang menggunakan ChatGPT teman-teman, bukan cuma saya, tapi orang-orang berpendidikan juga bertanya kepada ChatGPT ya. Oke, saya mengatakan sok jago kepada orang bisa kena hukum pidana? Nah, saya baca ya. Singkatnya iya. Dalam hukum pidana di Indonesia, mengatakan sesuatu yang bersifat menghina kepada orang lain bisa berpotensi pidana. Tetapi tidak otomatis setiap kali orang bilang sok jago akan langsung kena hukum. Itu tergantung pada konteks, cara, unsur hukum lainnya. Nah, ini teman-teman ya. Apa yang diatur dalam hukum pidana? Penghinaan, pencemaran nama baik. Hukum pidana Indonesia melindungi kehormatan dan nama baik orang lain. Jika seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain secara lisan, tulisan, atau tindakan, itu bisa digolongkan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Contoh penghinaan ringan. Kalau perkataan itu bersifat merendahkan, menghina, atau mengolok-olok tanpa alasan yang sah, itu bisa dipidana sebagai penghinaan ringan menurut KUHP. Dalam KUHP terbaru, penghinaan ringan bisa dipidana dengan penjara atau denda tertentu. Misalnya denda sampai 10 juta atau penjara beberapa bulan. Delik aduan. Banyak pasal penghinaan adalah delik aduan. Artinya hanya bisa diproses kalau orang yang merasa dirugikan mengadukan ke polisi. Tanpa aduan dari korban, apakah hukum biasanya tidak akan mulai proses aparat hukum biasanya tidak akan memulai proses pidana. Jadi seperti apa dengan ucapan sok jago? Ucapan seperti sok jago bisa dianggap mengejek atau menjatuhkan kehormatan seseorang, tergantung konteksnya. Kalau dalam pengertian bercanda antara teman yang sudah saling memahami, biasanya tidak akan diproses hukum karena konteksnya jelas bukan bermaksud menyerang nama baik. Nah, tapi ternyata teman-teman yang saya katakan tadi, antar kita kalau berteman itu konteksnya beda. Kalau kita katakan kepada teman, jangan sok jago lah, jangan, nanti kamu bisa kena tonjok loh. Jangan sok jago seperti itu. Itu tidak ya teman-teman ya, karena konteksnya beda. Konteksnya itu karena kita kepada kawan kita. Tapi kalau diucapkan di depan umum kepada orang yang merasa dirugikan dengan maksud nyata untuk merendahkan atau menyerang kehormatan orang itu, secara teori bisa dipandang sebagai penghinaan, terutama jika korban melaporkan ke polisi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu ya berdasar juga teman-teman. Hukum pidana Indonesia tidak secara khusus menyebut istilah sehari seperti sok jago. Yang dilihat adalah apakah perkataan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik orang lain secara sengaja. Banyak kasus disebut penghinaan jika dilakukan di muka umum atau tersebar di medsos, atau kalau orang yang dihina itu mendengar langsung. Ada juga aturan lain di Undang-Undang ITE juga bisa masuk ya. Mengatur pencemaran nama baik lewat media elektronik yang bisa dipidana. Mengatakan sok jago kepada seseorang tidak otomatis langsung terkena hukum pidana. Namun jika perkataan itu dianggap menghina secara sengaja dan dilaporkan oleh orang yang dirugikan, pada situasi tertentu hukum pidana bisa dipertimbangkan. Jadi Roy Suryo dan pengacara ini sudah mempertimbangkan bahwa kalau mereka melaporkan sendiri, kalau mereka sudah pertimbangkan semuanya teman-teman ya. Lantas langsunglah mereka membuat laporan polisi. Jadi intinya di sini, apakah hanya dengan mengatakan sok jago kita bisa terjerat dengan hukum pidana? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung konteksnya teman-teman. Dan ini kubu Roy Suryo, saya pikir ini merasa diri mereka diserang kehormatannya oleh Egy Sujana dan rekan-rekan kuasa hukumnya teman-teman ya, sehingga mereka melamporkan secara langsung kan ya. Jadilah lapor melapor mereka ya. Kok jadi nggak fokus ke ijazah tapi sudah fokus ke saling melapor mereka dengan mereka teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita nikmati saja prosesnya, kita nikmati saja alurnya. Mau kemana ini? Mau dibawa kemana? Ya, saya mau katakan semangat saja buat Egy Sujana, buat DHL Elidaneti, juga mau sampaikan semangat buat Roy Suryo,
Kurnia, ya, Ahmad Kosyudin semangat untuk saling melaporkan. Ya, siapa yang akan menang? Saya nggak tahu. Apakah ujungnya akan damai? Ya, karena mereka kan dulu ada dalam satu tim ya, teman-teman ya. Apakah akan damai atau akan terus berlanjut? Karena sebentar lagi Lebaran, teman-teman ya. Harus ada maaf-maafkan ya. Kita akan lanjut dulu ke berita selanjutnya. Terkait kasus yang di Polda Metro Jaya, Pak, apakah Bapak masih membuka pintu maaf kasus pelaporan ijazah? Pintu maaf selalu terbuka, Dengar. tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum, artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum, dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Terkait kasus yang Momen menyedihkan ketika Rismon ke kantor camat cari data KKN Jokowi. Boro-boro disuruh masuk malah ditinggal kabur oleh petugas. Ini sih Pak, bisa jumpa Pak Camatnya Pak? Camat? Iya. Pak. Oh ada di dalam, bisa ketemu Pak? Udah ada yang masuk ke sana? Oh udah ada yang masuk? Siapa yang masuk? Pak Taufik? Belum? Ada satu yang pakai hitam abu. Oh, Mas apa? Anggotanya Pak Taufik? Bukan, yang satu mobil sama abang. Oh, Pak ini Projo. Iya. Rojo Jokowi. Ditinggal. Lek. Laiknya udah nyalakan motor langsung gas. Laiknya langsung pakai helm gas. Untung lainnya nggak nyanyi. Oke gas, tambah 2 orang gas. Ya masih juga ya melakukan investigasi. Ada beberapa orang mau RJ Pak, tapi mau minta uang. Wih. Laki-laki di klaster 2 R ada. Kemudian Anda perempuan yakin itu, Bang? ada, yakin. Ada buktinya? Ada. Pak Jokowi nanya sama saya, Farhad, kira-kira siapa yang mau di restoratif justice? Nah, katanya Dokter T mau katanya. Ini ceritanya ya. Terus Dokter T maksudnya dokter ya, Iva? saya nggak sebut namanya lah gitu. Nanti nggak bisa tidur. Kemudian nanti ribut lagi mereka dikira adu domba. Kemudian kalau saya bilang kalau mau di restoratif justice yaitu Dokter R. Rismon lah gitu. Kenapa Rismon di RJ gitu? Karena Rismon ini banyak sekali kesalahannya. Sebentar, itu kemauan Pak Jokowi? Enggak, saya kan ditanya. Oh, abang yang jawab? Kalau saya lebih setuju Rismon di restoran RJ. Oke. Kenapa? Karena Rismon ini banyak kesalahannya lah. Dikit lagi tersangka dalam kasus menyangkut pemalsuan, penipuan dan terkait dengan kampusnya dia. Itu sudah ditemukan. Tinggal nunggu waktunya aja. Kenapa kamu kasihan ya? Bagi saya, ini saya kuliahin dikit, restoratif justice itu juga suatu proses ada penghukuman walaupun pemulihan. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak memanfaatkan dan meniru Egy Sujana, mereka rugi sendiri. Kalau pengacara enak aja besok mati saya katakan, kalau ini kasus selesai, Bang Andi Asmon nggak masuk TV lagi, kalian nggak masuk TV lagi dalam perkara ini. Tapi apakah kita ingin bangsa negeri ini seperti ini? Nah kemudian Pak Ajudannya Pak Jokowi mengatakan, Pak Presiden, kalau cuma satu orang itu nggak bisa, harus dimaafkan semua. Nah sehingga para relawan dan keluarganya Pak Jokowi berpikir, kalau ini perkara henti semua, besok-besok orang ngejek lagi. Kapan dia bisa melihatkan atau forum yang mana mereka bisa menampakkan menunjukkan ijazah ini? Oke, terus respon Pak Jokowi seperti apa, Bang? Ya, saya katakan ada beberapa orang mau RJ Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di klaster 2 R ada. Kemudian Siapa tuh? Anda yakin itu, Bang? Ada, yakin. Ada buktinya? Rizal Fadila Ada. atau siapa? Ada, Atau Roy rekaman Suryo? pembicaraan semua Klaster ada. 2. Oke. Bahkan Pak Jokowi bilang, loh, kan yang tersangka bukan saya.
Iya dong. Nah, kemudian saya cerita, ketika saya mengalami kasus begini dan damai, ujung-ujungnya uang. Dalam Islam pun kalau ada kisos meninggal nyawa dibalas nyawa, kalau damai pasti pembayaran diat, selesai. Nah, inilah kenapa ada KUHP, ada restoratif justice. Makanya kok pengacara-pengacara di sebelah menganggap restoratif justice ini mereka kalah. Menurut saya kalau memang benar itu mereka menang, selesai cepat, nggak perlu lama-lama. Pastikan tidak ada penjara dalam restoratif justice. Oke. Bahwa proses RJ itu, ya, ini bukan strategi EGI ataupun damai, strategi damai dan EGI gitu. Tapi itu memang sudah Farhad Abbas dan kawan-kawan siapkan. Kami seperti menyiapkan kolam, ya, yang dimana itu akan kelihatan ikannya. Karena kita menyadari yang datang itu bukan orang baik tapi penjahat. Penjahat yang kesakitan. Makanya saya bilang saya senang Egy Sujana itu sakit. Kalau dia sehat dia menyakiti orang. Nah, tapi saya bersyukur. Kenapa? Awalnya saya komplain sama teman-teman yang membawa Egy saya ke sana. Setelah saya berpikir, saya renungkan kembali kehadiran Egy Sujana dan Damai itu menyatakan bahwa mereka udah kalah sebelum bertanding. Interupsi mereka buat Farhad. ini, tunggu kan tadi mau tahu siapa yang. Interupsi buat Farhad. Pertanyaan sekaligus. Memangnya Farhad yang menyediakan RJ? Oke. Ya inilah kalian Baik. cara berdebatnya ini tidak seperti dia hanya bicara makna denotasi bukan konotasi. Yang menyediakan RJ itu undang-undang, bukan Farhad Abbas. Kan ini Dan kan- itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ya RJ ini adalah berasal dari kontestasi Sebelum dari Solo. kalian dari Karena pengacara- Farhad mewakili kepentingan Solo. Jadi benar Baik, sebentar, bahwa Bang. Baik, Oh, tidak. strategi kita beri pecah kesempatan belah ke Bang dan Farhad. adu domba itu sedang telah dan terus dilakukan oleh kubu Kita beri Solo. kesempatan sedikit, Damai Bang. dan Egy, saya punya dokumentasi Oke. ya, melalui Pak siapa itu dokumentasinya. Udah dari dulu minta damai ke Pak Jokowi, ada. Mulai dari tahun. Tanggal 15 September 2025. Oke, sebentar Wah. Bang, Anda juga tadi Tuh, dikasih tuh. tantangan Siapa sama itu? Bang Samaji. Benar, saya jelaskan Dua dulu. nama Oke, tadi. baik. Anda akan jelaskan tapi kita akan 15 jeda September. Ah, sayang jeda ya teman-teman ya. Kalau dia menentang teori begini cuma pengen mencari masa aja supaya kelihatan benar. Nah, tadi dia klarifikasi. Bang Kosi, Bang Kosi.